Kok terlihat sedih, Bu? Sedang ada masalah, Bu. Iya, selamat pagi Pak Jeffrey. Iya, ini ada sedikit hal yang tidak mengenakan hati saya, mendukung semangat saya, begitu Pak Jeffrey. Oh, begitu. Kok bisa, Bu? Apa ada masalah, Bu, hari ini? Eh, Kemarin saya mendapat laporan dari kepala sekolah kalau ada laporan bahwa buku tidak sesuai dengan buku paket yang disarankan, begitu. Padahal gunakan itu adalah buku ajar yang sesuai dengan permen yang aku terakhir begitu. Pak, kok saya dilaporkan kayak gitu? Baiknya bagaimana ya Pak, kita kan selaku ajar, kita kan harus mencari solusinya begitu. Dari Pak Jeffrey, bagaimana solusinya terhadap kasih saya tadi ya Pak? Saya kan inginnya kita itu kan kalau harapannya tidak ada masalah, senang, riang, dan gembira, dan kita selalu semangat. Oh, gitu. Uh, Masalahnya hanya itu saja atau ada masalah lain ya, Bu? Mungkin kalau Ibu berkenan bercerita kepada saya siap mendengarkannya. Permasalahannya hanya itu Pak, tapi kan saya tidak ingin nanti itu permasalahannya berlanjut jadi miskomunikasi begitu. Oh, gitu. Jadi Ya, kalau boleh Pak Guru, kalau boleh saya simpulkan, jadi intinya itu Bu pengawas kurang berkenan ya kalau Ibu itu mengajar pakai tidak menggunakan buku teks, gitu ya permasalahannya ya, Bu. terus kita harusnya bagaimana, padahal buku yang saya gunakan itu kan sudah sesuai dengan peraturan yang terakhir. Kita mengajar itu kan referensinya banyak sekali, yang penting tujuan dari pembelajaran kita itu kan tercapai begitu. Oke. Sebaiknya bagaimana ya, kok saya dilaporkan begitu Pak? Oke. Eh, Kalau menurut Ibu itu seharusnya itu apa yang Ibu lakukan itu untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira? Kalau harapan saya, ini kan intinya terjadi sebuah miskomunikasi. Kalau saya, gambaran saya ya, saya menghadap kepada pengawas yang bersangkutan dan kepala sekolah bahwa apa yang saya gunakan untuk mengajar itu sudah sesuai dengan peraturan yang terbaru sumber ajar. Kemudian kita juga harus komunikasi dengan rekan guru bahwa kita itu mengajarnya kan tidak baku pada satu bahan ajar. Semakin banyak referensi Ya, yang kita gunakan, harusnya ya semakin mendukung kesuksesan kita belajar. Mungkin kita akan sharing bersama-sama, menyampaikan dasarnya. Kenapa oh, sih saya menggunakan buku A kayak gitu? Karena yang pengawas mencatatkan harus memakai buku B begitu. Memang oh, saat itu yang saya pegang adalah buku A, tapi kadang-kala ya, ya. saya juga mencari bahan ajar dari buku B. Jadi kemarin kebetulan aja saya pas pegang buku A, biasanya kan buku B juga saya gunakan untuk mengajar Pak Jeffrey. Begitu. Kalau saya, mungkin saya Oh harus ya, kasih lagi biar tidak ada miskomunikasi dengan pengawas dan teman guru, apalagi kepala sekolah. iya, oh iya, itu bagus Atau sekali itu, Bu. bagaimana ada usul dari Pak Jeffrey, gimana langkah apa yang harus saya lakukan ya? Nah, itu langkah yang Bu Mardini pilih itu sudah sangat bagus, yaitu dengan apa namanya, berusaha menjelaskan kepada kepala sekolah, kepada Bu pengawas tentang apa yang Ibu pilih ya.
tentang metode apa namanya sumber belajar yang Ibu pilih itu sudah cukup Iya. bagus. Nah, mungkin eh, apa yang akan Ibu gunakan itu untuk menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah atau Bu Pengawas untuk meyakinkan bahwa apa sumber belajar yang Ibu gunakan itu sudah sesuai dengan kurikulum. Nah, itu apa misalnya yang akan Ibu gunakan besok? Kalau yang langkah saya yaitu kita kan kalau mengajar itu ada RPP-nya ya Pak ya. Kemudian di Ya, RPP itu kan ada KD-nya kayak gitu. ya, Terus di bawah itu kan ada kita harus mencantumkan sumber belajar. Kita mungkin lebih sebagai bukti otentiknya kita mengkonsultasikan RPP kita itu materi yang kita ajarkan itu kepada kepala sekolah, kemudian kepada pengawas, kita menyampaikan bahwa materi A ini adalah sumbernya buku A, buku B, kayak gitu. Jadi nanti kita jawaban yang kita sampaikan itu harapannya bisa diterima oleh kepala sekolah, apalagi oleh pengawas sekolah begitu. Sebetulnya di RPP itu sudah terbaca sekali sumber belajar saya itu adalah buku A dan buku B. Namun mungkin untuk teman guru yang melaporkan kepada pengawas itu belum memahami materi saya itu sebetulnya apa dan sumber belajar yang mendukung itu apa saja seperti itu. Kalau saya ya nanti karena ini adalah miskomunikasi yang terjadi dalam satu sekolah, kita yang pertama tadi menyampaikan kepada sekolah, kepada kepala sekolah, materi ajar kayak kita itu ini, kemudian memang bahan sumber sumber referensinya kita sampaikan buku A dan buku B. Mungkin nanti kita juga mohon bantuan kepada sekolah dalam sebuah briefing atau rapat guru nanti disampaikan bahwa dalam membuat RPP kita juga tidak cuma berpedoman satu buku, tapi beberapa buku yang bisa mendukung untuk keberhasilan pembelajaran begitu. Mungkin begitu Pak Jeffrey. oh ya, ya itu sangat bagus sekali rencana yang Bu Marini buat itu untuk apa istilahnya menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, mungkin kemudian kira-kira kapan itu Bu akan dilaksanakan ya? Itu nanti saya laksanakan di pertengahan sebentar di pertengahan di pertengahan semester ini Pak, karena nanti di anu kita akan menyampaikan di pertengahan semester ini karena di pertengahan semester ini kita akan memintakan pengesahan RPP kita kepada kepala sekolah Pak Jeffrey. Oh ya, oke, itu sudah bagus sekali. Eh, kemudian kira-kira apa yang Bu Marini butuhkan atau bantuan apa atau mungkin bantuan dari siapa saja yang Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana Ibu tersebut? Bukti apa bantuan itu tentunya yaitu dari kepala sekolah Pak Jeffrey, karena kita punya pimpinan, ada di apa permasalahan apa yang kita sampaikan itu, permasalahan apa yang kita hadapi yang terjadi di lapangan dalam proses pembelajaran itu kita selalu komunikasikan kepada pimpinan kita yaitu kepala sekolah. Harapannya nanti kepala sekolah bisa sama-sama memberikan informasi hal-hal apa yang perlu dikembangkan untuk kita dan untuk beberapa guru demi perkembangan dan kebaikan proses belajar mengajar untuk kelancaran tugas kita mengajar. Begitu Pak Jeffrey. Oke ya, baik sekali ini rencana yang Bu Marini akan laksanakan. Ya nanti mudah-mudahan besok terlaksana dengan baik. Kemudian
Eh, bagaimana ini perasaan ibu sekarang? Apakah masih sedih atau sudah tidak begitu sedih ini kira-kira setelah bercerita tadi? Setidaknya ada sedikit beban yang kurangi karena baik Pak Jeffrey sudah apa ya simpatiknya kepada saya berkaitan dengan mungkin kemurungan saya yang makasih sekali atas sapaannya. Eh, Iya, sudah sharing, sudah mengurangi beban saya. Nanti semoga apa yang saya rencanakan itu saya bisa segera menghadap Pak Kepala Sekolah oh untuk iya, menghadap PP dan permasalahan apa yang kita hadapi nanti saya hadapi nanti bisa saya sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian iya, tentunya kepala sekolah kan juga mestinya nanti juga ketika bertemu dengan pengawas sekolah bisa sharing atau menyampaikan apa permasalahan yang ada, memberikan pelurusan-pelurusan hal-hal yang menjadikan miskomunikasi tadi begitu. Harapan saya nanti oh iya. semakin baik kita komunikasi, semakin baik hasil terhadap proses tugas kita begitu. Oke, alhamdulillah kalau ibu sudah tidak sedih lagi ya saya ikut senang dan Gak sedih. ya kemudian mudah-mudahan nanti rencananya bisa terlaksana dengan baik karena rencananya sudah sangat baik sekali dan mungkin kalau suatu saat ibu membutuhkan bantuan saya ya insya Allah saya siap membantu. Oke, Oh iya, iya terima kasih Pak. Ternyata ini adalah hikmah dan manfaat kita mempunyai teman ya. Di saat kita oke, mempunyai kita punya beban, terlihat murung, ada teman yang simpatik, ada sebuah oke. kesejukan yang terasa makjas kayak gitu ya. Semoga harapan ke depan kita ya saling bekerja sama, saling membantu begitu. Siapa yang mempunyai permasalahan bisa sharingkan bersama-sama, didiskusikan karena dari sebuah diskusi nanti akan timbul komunikasi dari beberapa teman yang saya percaya betul teman-teman banyak yang bijaksana, semua bijaksana memberikan jalan yang keluar yang baik begitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Marini. Sama-sama ya Pak Demikian, Jeffrey, jangan kapok untuk oke. membimbing ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, demikian tadi ibu-ibu, Pak, Pak dari kasus 3 mungkin ada masukan dari ibu-ibu sekalian. Udah bisa dikomentari ini? Sudah, Bu, silahkan, Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi praktik coaching yang dipraktikkan Pak Jeffrey dan Bu Maryuni sudah cukup bagus. Namun pada langkah pertama dalam model Tirta, yaitu menyampaikan tujuan coaching, di sini kurang tersampaikan dari coach maupun dari coachee. Karena tadi sepertinya setelah pembukaan saling sapa gitu ya, itu langsung mengarah ke identifikasi permasalahan. Ya, jadi untuk penyampaian tujuan coaching itu kurang tersampaikan. Kemudian untuk langkah yang kedua, identifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci tadi sudah nampak. Itu tampak dari pertanyaan yang diajukan coach. Menurut Ibu, apa yang seharusnya Ibu lakukan untuk menghadapi hal tersebut? Nah, kemudian di situ kunci menguraikan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan, kemudian menguraikan juga tentang kelebihan dari apa tadi
eh, bahan ajar ya. Nah, kelebihan dari bahan ajar yang digunakan bahwa sudah sesuai kurikulum, kemudian sudah menggunakan buku A dan B, kemudian sudah menjelaskan pada kepala sekolah dan pengawas. Nah, itu merupakan hal-hal baik atau hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh Koji. Jadi, di situ coach sudah menggali atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi potensi Koji, hal-hal positif yang sudah dilakukan Koji. Lalu dalam hal rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koji dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu tadi juga sudah tampak dari pertanyaan coach. Selanjutnya apa yang akan Ibu laksanakan? Kemudian tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koji dalam menjalankan rencana aksinya. Itu juga sudah nampak karena tadi coach sudah menanyakan kapan Ibu akan memulai langkah tersebut. Nah, berarti di sini coach itu menginginkan adanya aksi nyata dari si Koji yang merupakan tanggung jawab dari adanya pelaksanaan coaching ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi secara garis besar sudah bagus praktik coaching yang dipraktikkan Pak Jeffrey. Dan juga Bu Marioni, monggo untuk Bu Runing bisa menambahkan hal-hal yang mungkin terlewat oleh saya. Terima kasih Bu Marjani atas masukannya. Ya, sama-sama Pak Jeffrey. Baik, kalau dari saya itu untuk coaching modal Tirta ini yang saya amati untuk yang pertama tujuan yaitu menyampaikan tujuan coaching memang benar seperti apa yang disampaikan Bu Marjani, sepertinya untuk kegiatan coaching ini yang dilakukan Pak Jeffrey itu langsung ke identifikasi masalah, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengarah pada potensi coaching, yaitu tadi mengenai apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh Bu Marjuni. Nah, itu sudah mulai mengidentifikasi masalah, langsung ke identifikasi masalahnya. Tapi sudah bagus untuk identifikasi masalahnya. Kemudian untuk rencana aksinya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Itu tadi sudah ditanyakan dengan Mas Jeffrey tentang selanjutnya apa yang akan dilakukan Bu Marjuni, dan Bu Marjuni akan menyampaikan bahwa ia akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dengan mempersiapkan sumber belajar yang lebih komplit dengan sesuaikan dengan kurikulum serta menyesuaikan dengan RPP. Nah, itu sudah nampak untuk rencana aksinya, sudah bagus sekali. Untuk tanggung jawab yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koji dalam menjalankan rencana aksinya tadi sudah nampak dari pertanyaannya mengenai apa yang akan Bu Marjuni lakukan, dan dijawab oleh Koji bahwa Bu Marjuni berkomitmen akan segera bertemu dengan kepala sekolah. Itu sudah nampak dari tanggung jawab. Jadi untuk pelaksanaan praktek coaching modal Tirta ini sudah bagus, tapi mungkin untuk tujuan umumnya memang belum begitu nampak. Begitu Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Bu Runing atas saran dan masukannya. Mungkin untuk yang lainnya atau lanjut ke berikutnya, monggo. Bisa lanjut ya ini ya. Ya,